Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali hadir bersama Anda semuanya. Saya Puput Puspitasari dari studio Jawa Post TV Magelang dalam program acara Bincang-Bincang Jawa Post TV. Hari ini pasti ada sesuatu yang beda yang akan kita bahas selama setengah jam ke depan. Dan tentunya saya ingin beritahu, pemirsa Jawa Post TV, fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Tapi jika pelayanan vaskes tanpa perubahan, kemudahan pelayanan mustahil bisa dirasakan oleh rakyat. Maka diperlukan inovasi lanjutan untuk memberikan kemudahan bagi setiap jiwa yang ingin berobat dan untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Di Kota Magelang, sektor kesehatan menjadi program prioritas yang terus digelorakan. Apalagi daerah dengan berjuluk Kota Getuk ini memiliki rumah sakit kelas B yang menjadi rumah sakit rujukan di tingkat kedua Jawa Tengah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. Seperti apa pelayanan di sana dan bagaimana RSU Tidar membangun pelayanan rumah sakit yang inovatif? Hari ini akan kita bahas karena saya sudah kedatangan tamu spesial. Telah hadir bersama saya ada Direktur RSU Tidar Kota Magelang Dr. Adi Pramono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Halo Dr. Adi. Halo Mbak Puput, selamat siang selamat semuanya. Siang. Wah, kita lama gak berjumpa ya Dok ya. Iya ya. Oke, mudah-mudahan dokter sehat nih ya. Alhamdulillah. Terima sehat. kasih loh udah main kesini loh Dok. Siap Mbak Puput. Dok, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana RSU Tidar membangun sebagai rumah sakit yang inovatif. Tapi kita boleh kasih tahu dulu ke pemirsa Jawa Post TV, sebetulnya rumah sakit Tidar Kota Magelang itu rumah sakit yang seperti apa? Ya. Jadi maturun semuanya Mbak Puput dan Bapak pemirsa semuanya. Rumah sakit umum daerah Tidar Kota Magelang itu rumah sakit pemerintah ya. Jadi rumah sakit pendidikan tipe B yang notabene-nya itu posisinya tengah kota. Dan yang jelas ini rumah sakit yang sifatnya bisa sebagai rumah sakit rujukan. Karena rumah sakit Tidar itu kalau di Kedu itu rumah sakit rujukan yang sifatnya lengkap. Jadi kita ada pelayanan KJSU, prioritasnya juga di ibu dan anak. Jadi itu rumah sakitnya yang sifatnya sudah lengkap seperti itu pelayanannya. Dan juga dokter spesialis kita pun lengkap banyak dan juga timnya juga lengkap. Tipnya lengkap, letaknya juga strategis. Strategis sekali. Gampang betul. banget dia untuk dijangkau ya. Pakai angkot juga bisa. Wah, apalagi Kota Magelang nggak ada jalan berlubang ya kayaknya Iya, ya Dok ya. lancar semua itu. Nah, menjadi rumah sakit rujukan itu kan pasti butuh upaya keras ya untuk bisa meraih ke sana. Sebetulnya apa sih prestasi yang bisa membuat Rumah Sakit Tidar Kota Magelang ini menjadi rujukan di Kedung? Ya, alhamdulillah sih selama ini memang dengan kinerja dan kerja teman-teman semuanya itu banyak yang sudah kita prestasikan di Kota Magelang sendiri. Memang Rumah Sakit Tidar itu sudah, yang jelas paling penting adalah paripurna akreditasinya. Paripurna. Ya, itu memang sudah tahun 2023 kalau nggak salah kemarin itu ya. Kita sudah ada dari LARS DHP itu sudah akreditasinya paripurna. Itu yang paling penting karena itu sebagai standar untuk pelayanan apa yang kita adakan di rumah sakit. Kalau itu udah standar itu berarti targetnya sudah bisa terpenuhi semuanya. Yang berikutnya emang ya tadi saya bilang kita juga rumah sakit rujukan di daerah Kedu itu cukup banyak fasilitas yang kita ada yang mungkin ya di tempat lain tidak ada seperti itu. Contohnya apa Dok? Wah ini kita ada lagi membuka cath lab nantinya ini. Wow, ini cath Jadi pelayanan lab-nya. jantung, intervensi dan neurointervensi. Jadi kalau orang bilang sakit jantung yang masang ring itu nanti sebenarnya kita kan udah siap dengan BPJS-nya juga. Jadi bisa dilakukan di Magelang nih. Nggak Ini yang perlu penting. jauh-jauh ke kota-kota sebelah. Nggak perlu. Jadi nanti kalau nanti BPJS itu sudah tahap ya insya Allah ya ini dari tingkat Kota Magelang BPJS sudah oke, tingkat provinsi sudah tinggal satu langkah lagi tingkat pusat. Tinggal pusat ya? Tinggal pusat. Itu pun mudah-mudahan segera. Jadi kita udah bisa melayani karena jantung. Banyak yang bisa kita lakukan di situ, jantung dan neurointervensi dan seperti itu. Alatnya yang di cath lab itu apa yang paling? Wah, itu lengkap banget itu. Itu alat mahal itu, canggih. Canggih ya? Canggih banget. Itu dengan peralatan yang kita bisa melakukan tindakan sampai ke operasi ke jantung nantinya, masang ring. Terus juga kita bisa operasi juga pada neurointervensi juga. Kalau orang pernah dengar pemberian DSA, itu kita bisa ngerjakan juga loh. Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, Magelang bisa. Magelang bisa. Nggak usah ke Jogja, Magelang bisa. Ya kita juga memang, ya Rumah Sakit Tidar memang banyak prestasi juga selain dari pelayanan juga. Kita juga sudah, kalau wilayah bebas korupsi, pelayanan prima, jadi dari prima itu dari apa ya, keterbukaan informasi publik kalau nggak salah seperti itu. Banyak Bapak yang sudah kita lakukan seperti ini, ya alhamdulillah dukungan teman-teman ini hebat.
dukungan teman hebat. Jadi mereka mau diajak lari itu mau, untuk membangun rumah sakit itu mau. Ya. Nantinya kedepannya rumah sakit Tidar itu akan menjadi rumah sakit yang seperti apa sih, Dok? Wah, ini yang target saya dulu awal tuh smart hospital ya. Jadi go green, smart hospital. Jadi rumah sakit itu harus basic suatu teknologi. Karena sekarang apalagi dengan era-era sekarang AI, era-era sekarang ini, wah ini kalau masih tidak ada, nggak berkembang ikuti zaman, kita akan tertinggal pasti. Model sistem pelayanannya, semua udah digitalisasi semua. Berarti sekarang udah tahap digitalisasi ya? Berarti pelayanan semakin sat-set, bus-bus gitu ya? Wah, dulu daftar lama, sekarang online sudah bisa. Cepat nanti prosesnya seperti itu nantinya. Lalu seperti apa sih pelayanan spesialis yang ada di sana, Dok? Di RSUD Tidar? Kita udah punya 65 orang dokter spesialis plus juga dokter spesialis, subspesialis juga udah ada, onkologi, obgyn, kemudian juga hemato-onkologi, bedah vaskuler, bedah digestif, itu sudah subspesialisnya. Jadi rumah sakit tipe B di Tidar tidak hanya spesialis, sudah subspesialis. Sehingga harapan kita dengan ada dokter subspesialis bisa lebih intens lagi dalam pengelolaan sakit nantinya. Kalau kita bilang lebih detail aja. Lebih detail ya, lebih tepat juga ya berarti. Seperti itu. Oke. Nah, Dok, kalau soal subspesialisnya, tapi di RSUD Tidar juga punya pelayanan yang ini nggak sih, yang pelayanan khusus kayak gitu, misalnya seperti rehabilitatif atau apa? Ada. Jadi memang komprehensif di rumah sakit ya, tidak bisa hanya 1-2 unggulan. Kita unggulannya juga banyak. Ya, rehabilitasi medis juga ada, itu pasien merawat habis tindakan aja. Sekarang kan zamannya itu gini, nggak bisa dipegang oleh suatu disiplin satu. aja. Ini suatu komprehensif, jadinya pasien habis operasi harus latihan gerak, itu rehabilitasi ikut jalan, gizinya juga diatur, perawatan juga diatur. Ini hanya satu ilmu tok, jadi ini banyak yang harus kita kerjakan juga di situ nantinya, lengkap dengan tim yang ada. Gizinya diatur, makanannya, orang diabetes gizinya diatur, seperti ada dokter spesialis gizi juga kita, spesialis gizi klinik namanya, seperti itu. Ada kita juga konsulan seperti itunya. Yang membuat RSUD Tidar bersemangat banget untuk bermetamorfosa menjadi seperti ini kayak gimana sih, Dok? Ya ini komitmen teman-teman aja. Jadi teman-teman itu diajak lari mau, diajak maju mau. Kita juga lagi menyekolahkan banyak teman-teman yang dokter spesialis umum ke spesialis, yang spesialis ke subspesialis. Ini memang sudah kita kerjakan sejak kemarin. Jadi beberapa teman-teman kita di samping fellow ya, setelah fellow juga ada, tapi yang kita ke subspesialis kan sudah banyak. Banyak, tahun ini aja sudah ada 2 orang yang subspesialis, ambil subspesialis di subspesialis ginjal, hipertensi, sama subspesialis anestesi jantung intervensi. Itu udah ada. Jadi udah lengkap banget ya sebenarnya. Ya itu, ya teman-teman suruh belajar sekolah semangat. Mereka emang, ya ini kita harus maju. Saya bilang berkali-kali harus maju, bahwa kalau nggak kita akan ketinggalan. Nah, teman-teman diberikan motor seperti itu, semangatnya luar biasa. Katanya sekarang rumah sakit Tidar pasiennya makin membludak ya. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat semakin besar terhadap rumah sakit ini. Iya, itulah yang saya bilang. Berkali saya juga minta maaf pada para pemirsa juga, kalau yang ke Tidar suruh ngantri. Kadang-kadang itu sama masuk itu ngantri, karena memang kita UGD aja loadnya amat sangat penuh. Dirawat jalan pun pasiennya amat sangat banyak. Sehari 800 orang rawat jalannya. Jadinya lagi di UGD itu kalau sekali jaga itu lebih dari 100 orang. Jadi kalau kita mau masuk itu kadang-kadang ya ngapunten ngantri sampai gitu pun. Jadinya ya kadang-kadang pasien kalau nggak, ya mindsetnya pasien sudah kalau nggak ketidar tuh kan nggak sembuh kayak gitu kayaknya. Gitu. Nah itu yang suruh pindah ya. Ya karena betul-betul dikasih tahu, oh ini rumah sakit Tidarnya penuh Bu, harus ke rumah lain. Nggak kerso. Pokoknya harus sini aja, sembuhnya di sini ya. Sudah gitu, kita mau apa lagi? Mindsetnya masyarakat, RSUD Tidar udah jadi mitra sehat tuh. Yes, itulah. Dok, kalau RSUD Tidar juga sekarang lagi bangun-bangun gedung baru nggak sih untuk mengakomodasi pasien-pasien yang mungkin kemarin belum bisa diterima? Itu betul Mbak Puput. Memang kita lagi kita namanya gedung Edelweiss ya, sekarang dibangun itu 6 lantai dengan 130 TT. 130 tempat tidur ya. Jadi harapan tadi yang saya bilang tadi, ini pasien yang kok lama yang ngantrinya karena tempatnya. Nah ini harapan kita di tahun ini itu sudah bisa terakomodir nantinya. Ada 130 TT, nah jadi otomatis TT kita yang tadi 365 jadi 440 nantinya TT-nya. Jadi itu harapan kita
ya insya Allah mudah-mudahan pasiennya yang tadi yang ngantri lama cepat, cepet. Nah itu harapannya biar pasien juga lebih puas seperti itu nantinya. Jadi nantinya juga akan menambah tenaga kesehatannya, Dok? Pasti, karena dengan jumlah tempat tidur yang nambah, otomatis pasti akan nambah ya sarprasnya, tenaganya, alat-alatnya, pasti akan lebih diperlukan lagi seperti itu nantinya. Kalau kemudahan yang bisa dinikmati oleh pasien, keluarga pasien ketika mereka berobat atau mengantarkan saudaranya berobat ke rumah sakit tidar itu seperti apa, Dok? Kalau fasilitas yang diberikan jelas sebetulnya kalau bisa sebisa mungkin ya BPJS-nya berlaku. Itu klaim kita bisa penuh ya seperti itu. Jadi pasien nggak perlu takut-takut untuk berobat ke rumah sakit. Kalau tidak terutama karena tipe B itu kan pelayanan komprehensif lengkap. Dan selama di BPJS bisa tercover, insya Allah aman. Dan sekarang pasien BPJS-nya berapa persen kalau di sana? Hampir 90-an%. 90-an persen? Ya. Jadi memang banyak yang BPJS, emang BPJS sama sangat membantu ya. Terutama pasien-pasien yang tidak mampu, apa pasien operasi itu mahal-mahal. Apalagi kita bentar lagi buka cath lab jantung itu mahal sekali. Masang ring itu jangan mahal itu seperti itu. Artinya apa yang dilakukan oleh RSU Tidar ini sebetulnya sejalan dengan semangat pemerintah ya untuk program jaminan kesehatan nasionalnya. Betul. Ini semakin mudah, semakin cepat, semakin setara. Oke, dokter, saya masih punya banyak pertanyaan nih. Kita akan berlanjut di sesi kedua. Oke, siap Mbak Puput. Oke, pemirsa Jawa Post TV, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali untuk membahas inovasi apa saja yang dilakukan RSU Tidar sehingga pelayanannya semakin maksimal, prima, berkualitas, dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Tetap di Bincang-Bincang Jawa Post TV. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Zodiak bersinar. Pemirsa Jawa Post TV kembali hadir bersama Anda semua Bincang-Bincang Jawa Post TV. Dan dari Studio Magelang kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Adi. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang ya. Dokter, saya masih penasaran sekali nih. Kemudahan apa lagi sih sebenarnya yang bisa kita nikmati ketika kita mengakses pelayanan kesehatan di RSU Tidar, Dok? Katanya banyak banget inovasinya, bener nggak? Iya, betul Mbak Put. Memang rumah sakit itu setiap tahun sekali kita mengadakan suatu lomba inovasi. Jadi ini merangsang teman-teman dari setiap unit itu untuk menambahkan inovasinya.
Kita sudah banyak banget, saya sampai nggak hafal inovasinya apa. Sampai ada yang udah menang di lomba tingkat provinsi, tingkat kota, ada seperti itu. Contoh aja kayak Sahabat Si Manis, itu tuh jadi kayak pemberian edukasi pada orang dengan penyakit diabetes. Oke. Seperti itu. Kita juga punya Lamtoro. Lamtoro itu pengantaran obat gratis. Kok gratis? Berbiaya. Rencana kita kan besok kan gratis, ada rencana gratis. Jadi kita punya dua sistem, nanti yang sementara lagi yang udah jalan adalah yang berbayar, yang sebenarnya kita akan buat gratis. Jadi kalau periksa di sana nggak perlu nunggu lama-lama obat. Iya, kadang-kadang obat itu kan ya pasien banyak, kalau dia ngantri ya kalau nunggu sih boleh, tapi kalau misalnya lamaan ada perluan kita juga akan ngantar obatnya, dan juga nanti ada semacam jadi apoteker itu membuat suatu aplikasi juga. Jadi nanti bisa ditanyakan obatnya yang diterima itu bagaimana? Dosisnya benar nggak, obatnya diberikan, itu juga ada kontak dengan langsung apoteker yang ada jaga saat itu. Jadi pasien bisa menanyakan kembali ya? Bisa, jadi hanya Lamtor itu gratis, pengantar dengan berbiaya, tapi juga ada feedbacknya kita bisa berikan tanya untuk pada apotekernya. Jadi sekarang berbiaya tapi ke depan akan gratis. Yes. Ini mendukung program pemerintah daerah. Pemkot. Oke, Dok. Terus ada juga katanya kita bisa mendaftar sendiri di Anjungan Mandiri. Itu apa sih sebetulnya? Itu memang kita selalu bilang pada pasien itu, saya teman-teman juga make it simple. Jadi buat sesuatu itu permudah. Kalau orang dipermudah itu orang tuh akan senang. Nah, nggak perlu ngantri gitu Mbak Puput tadinya. Jadi, pasien 2 minggu sebelum pemeriksaan dia bisa daftar dulu online. Nah, dengan daftar online itu pasien tadi misalnya, waduh pas daftar online saya nomor 30, nggak perlu datang pagi-pagi. Nanti ada tulisannya pasien di pemeriksaan jam 9. Jadi nggak perlu datang jam 7. Jadi ada kepastian pelayanannya. Yes, betul. Jadi yang sakit nggak tambah sakit ya Dok? Kan tambah stres nantinya, kasihan. Nah itu merekanya pasti akan ada. Saya pasien datang jam 9. Jadi mereka tidak perlu datang antri pagi-pagi. Dan juga kita punya satu kayak e-patient. Jadi BHP. Nanti pasien bisa melihat, riwayat penyakit itu sudah apa aja. Saya pernah periksa tanggal ini, hasil laboratoriumnya ada, hasil labnya ada, hasil ini ada semua. Jadi kita sudah mencoba, karena tadi saya bilang kita mencoba ke arah digitalisasinya itu yang sifatnya nanti itu bisa, kalau kita bahasa sekarang paperless ya. Paperless. Ya, jadi kita tidak perlu bawa kertas foto. Iya, belum lagi nanti hilang. Zaman canggih Bu, tadi pakai baca di sini, udah kelihatan, riwayat saya gini-gini. Lab saya dulu apa ya, tinggal buka HP-nya bisa seperti itu. Ini kita banyak teknologi yang canggih yang ada di rumah sakit. Jadi saya bilang kayak MRI, kita punya yang 128. MRI itu yang 1,5 Tesla. CT scan yang 128 cycle itu canggih banget. Canggih ya? Itu kelas tipe A itu sebenarnya. Wow. Di tipe B kita udah punya. Itu yang paling canggih itu. Masyarakat Kota Magelang harus bangga ya, karena walaupun Kota Magelang hanya 3 kecamatan, tapi ternyata rumah sakitnya luar biasa. Belum, nanti saya bilang tadi, kita mau buka cat lab, udah cat lagi, lebih canggih lagi nanti. Oke, siap deh dokter. Itu banyak sekali inovasinya Dok. Sampai dokter sendiri juga nggak hafal kan? Nggak hafal. Saking banyak kan tiap tahun itu lomba terus. Dia selalu inovasi terus teman-teman. Saya minta seperti itu. Jadi siapa saja yang mau mengakses pelayanan kesehatan nih, kalau mau membuktikan apakah sebanyak itu inovasinya, ya datang ke sana. Begitu ya Dok ya? Lihat sendiri inovasinya. Banyak banget sudah. Dok, kalau soal kecantikan bisa nggak? Kalau sakit-sakit yang lain kan ya tadi udah disebutkan sama dokter. Bisa nggak kita untuk kecantikan ke sana itu bisa nggak? Periksa kecantikan lah. Sebetulnya kita punya klinik, namanya klinik, sebentar saya lupa. Camellia. Nah itu memang klinik kecantikan. Itu bisa laser kulit, bisa tindakan yang ya kalau orang biar celing wajahnya. Biar glowing ya. Biar glowing lah. Kayaknya itu saya bisa. perlu kesana ya untuk mengobati jerawat. Bisa banget itu. Memang baru kita buka kayak baru berapa lama kemarin ya. Itu memang khusus untuk bukan sakit ya. Ini untuk yang pingin tampilnya lebih glowing seperti itu. Oke. Jadi komplit banget ya di sana. Itu harus biar sakit-sakit sekali-sekali jangan yang sakit, yang sehat, pengen glowing. Oh ya. Datang aja ke Tidar. Oke, siap dokter. Nah Dok, sebetulnya saya juga dengar-dengar nih, katanya RSUD Tidar juga akan mengadakan seminar nasional. Dan saya kalau lihat flyernya, waduh ini narasumbernya keren-keren amat ini. Seminar apa dokter? Boleh dibocorkan? Kita tanggal 11 Mei besok mengadakan seminar nasional loh, nggak cuma lokal, seminar nasional. Jadi pembicaranya itu dari pakar-pakar yang sudah
kredibilitasnya memang tingkat nasional. Oke. Juga ada nanti mungkin Pak Wali Kota Pak Haji Damar Prasetyono sebagai keynote speaker. Nah, ini ada juga Direktur Utama BPJS, Prof. Gufron datang. Beliau siap hadir dan siap memberikan materi. Terus juga Dr. Sidarso sebagai Wakil Wali Kota, dia sebagai Dewan Pakar dari Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Juga ada guru saya itu Dr. Dodi Tugasworo, itu juga dokter spesialis neuro juga. Prof. Ismail dari Jogja juga ada pembicara juga. Dan Dr. Lutfi. Nanti memang ini kita mau fokusnya adalah pengelolaan neurointervensi pada cath lab nantinya. Ini memang ini kita coba memfokusnya ke situ Puput nantinya, biar lebih orang tahu bahwa di Magelang itu ternyata sudah punya unit cath lab yang bisa kita kembangkan, tidak hanya jantung tapi kalau neurointervensi juga bisa. Kita bilang DSA, digital angiografi itu juga bisa seperti itu. Yang melatar belakangi seminar ini apa sih, Dok? Banyak ya. Kita tuh permintaan pasien. Memang teman-teman juga saya minta untuk update ilmu. Nah, itu kalau nggak nggak bisa. Karena angka kejadian stroke, angka kejadian penyakit itu di daerah tinggi, dan kita kalau mau merujuk ke kota besar butuh waktu. Kalau kita tidak punya sendiri, ya maaf, nanti bisa resiko angka kematian cukup tinggi. Makanya angka kematian tinggi ini, dan juga kita harus cepat-tepat. Orang stroke, orang jantung itu kan nunggunya detik, menit. Iya, kita ke Jogja aja berapa kilo, itu berapa jam. Nah, ini yang membuat kami itu selalu ingin mengembangkan teknologi canggih seperti jantung dan di neurointervensi seperti itu, Puput. Jadi sebenarnya penanganan penyakit stroke ini sekarang menghadapi tantangan yang baru ya. Yeah. Hadirnya cath lab sebagai salah satu solusinya. Yeah. Di Kota Magelang sendiri banyak nggak sih anak muda yang sekarang udah mulai kena stroke, Dok? Gara-gara kayak hidup atau apa justru gitu? Itu. Jadi ya nggak tahu dengan teknologi yang ada, kemajuan ilmu ini banyak sekali orang-orang muda tuh yang begitu. Lah, tugas kita sebetulnya tuh mencegah jangan sampai udah stroke. Jadi baru kalau istilahnya kalau bahasa kedokteran tuh transient ischemic attack, jadi TIA itu belum terus stroke, jadi udah mau gejala-gejala, potong dulu, jangan sampai dia jatuh stroke dan lumpuh. Berat juga ya penanganannya. Sebelum lumpuh, begitu kerasa gejala awal pre-stroke tergitu, langsung di DSA sembuh, nggak perlu stroke lagi, nggak jadi stroke lagi, insya Allah seperti jadi stroke itu. Ya? Kalau udah stroke, penanganannya lama, Dok? Lebih lama, butuh apalagi kan ada grade derajatnya stroke-nya juga seperti itu. Makin berat ya, makin lama kan jangan sampai terlambat. Sama orang jantung, sakit jantung. Kalau masih bisa diatasi di tahap awal, pasang ring, kemungkinan hidupnya kan makin besar. Kalau udah berat seperti itu kan ya repot juga. Nah itu, jadi ini kita harapan mudah-mudahan masyarakat itu juga lebih aware, lebih perhatian terhadap kesehatan sendiri. Begitu ada gejala, datang di rumah sakit, tidak perlu harus sakit berat. Justru yang ringan-ringan ini bisa kita cegah, terapinya ringan tapi hasilnya bagus. Dan tidak sampai berat akhirnya. Jangan sampai berat, teman-teman. Anak-anak muda apa sih yang bisa menyebabkan stroke itu? Begadang, Dok? Capek fisik, pola makan. Itu yang kadang-kadang, ya bukan kita menjudgment suatu junk food, tapi ini pola makan yang tidak baik pun seperti itu. Pola hidup yang tidak sehat, banyak. Ya tadi kalau bilang begadang, capek, ya itu kalau bisa memang hidup harus imbang. Imbang ya. Itu istirahatnya. Paling mentok jam 10 harus sudah tidur nih. Kalau teorinya kan 8 jam seharusnya. Cuman kadang-kadang ya tadi ya kalau ngerjakan sesuatu yang lemburan itu berguna sih nggak apa. Kadang-kadang begadang malah buat dulan-dulan sesuatu yang tidak berguna lah, itu jangan kalau bisa seperti itu. Tapi RSU Tidar kan juga mau menyelenggarakan Tidar 10K ya. 10K gitu ya. Ini baru pertama kali ya? Ini juga dalam rangka untuk memasyarakatkan olahraga untuk anak muda juga kah? Betul. Jadi itu program, ada yang tadi setelah seminar kita juga insya Allah tanggal 25 Mei mau mengadakan Tidar Magelang 10K. Tidar Magelang 10K. 10K, tapi tidak hanya 10K, ada yang 5K, ada yang 3 kilo juga ada. Jadi nggak yang harus 10 kilo yang orang 3 kilo tuh yang pelajar berarti ya? Iya, saya nggak kuat 3 kilo cukup lah Put. Ada yang 5 kilo dan ada yang 10 kilo. Ya. Memang itu berbarengan juga dengan hari jadinya Kota Magelang. Pas ulang tahunnya Tidar juga tanggal 25 Mei. Juga ini program sosialnya Pak Wali dan Pak Wakil. Jadi harapan kita nantinya dengan acara ini, ayo udah masyarakat ikut olahraga. Kalau olahraga ini kan
bukan dipaksa, harusnya kesadaran. Kesadaran ya. Kesadaran. Nah, itu dengan orang tua mau olahraga, mudah-mudahan sehat. Sulit memang membangun budaya olahraga ya, Dok ya. Susah, Put. Saya aja susah olahraga. Tapi harus olahraga. Harus olahraga ya, Dok ya. Apalagi kalau sekarang kompetisi lari atau sejenisnya itu sekarang lagi ngetren ya di kalangan anak muda ya. Dan ini ada 3 kan bisa buat pelajar juga ya, bisa. Dok ya. Anak-anak mungkin yang ya masalah 10 kilo kan belum tentu kuat. Yang 3 kilo ini besok tuh ada semua peserta itu dapat medali. Finishernya dapat semuanya. Nggak perlu 10 kilo, dari 3K juga dapat medali kok nantinya. Ada door prize-nya, ada hadiahnya. Dan juga bangga dong dapat medali. 3 kilo finish. Nah, ya kalau orang udah profesional 10 kilo oke biasa. Yang jarang 5 kilo, 3 kilo udah cukup lah. Yang ada hadiahnya yang berapa kategorinya? Dapat semua. Dapat semuanya? 3 kilo, 5 kilo, 10 dapat hadiah semua. Wow, jadi pemirsa Jawapos TV main-main lah ke Kota Magelang ya, tanggal 25 Mei. 25 Mei. Sekarang pendaftarannya juga masih dibuka ya, Dok ya? Masih. Masih dibuka. Ini sampai hari ini sudah 1.300 lebih. Oke, targetnya nanti sampai berapa, Dok? 2.500. 2.500 peserta. Seluruh kategori, seluruh kategori. Berarti harus buru-buru daftar nih ya, Wah, iya. sebelum kehabisan kuota. Kehabisan kuota nantinya, betul. Nantinya kalau keliling ke Kota Magelang, rute-rutenya itu kan pasti di Kota Magelang ya, Dok ya. Nah itu mereka bisa mendapatkan apa aja? Itu wisatanya memang kita segera mengarahkan mengenalkan Kota Magelang ya. Jadi nanti melewati tempat-tempat yang bersejarah, juga ada Taman Kiai Langgeng, alun-alun, tempat yang bisa kita lihatin banyak nih seperti itu. Dan ini pastinya membuka, wah ini Magelang ternyata tempatnya jalurnya enak ya. Udah kotanya adem, larinya juga enak. Nah mungkin harapannya seperti itu juga. Slow living ya. Ya iyalah. Harus pikiran yang positif terus, Put. Jangan pikiran gila-gila ya. Oke, Dok. Terakhir nih, ke depan RSU Tidar akan dibawa ke arah mana ini, Dok? Ingin menjadi rumah sakit yang seperti apa? Rumah sakit Tidar itu tergantung teman-teman juga. Kita selalu mengembangkan bersama nantinya. Harapan saya memang ini Smart Hospital itu jadi rumah sakit yang unggulan, yang sebagai rumah sakit rujukan utama. Saat ini kita masih tipenya Madya. Itu dengan fasilitas lengkap pun tipenya Madya. Tapi kalau teman-teman bisa bergerak, bisa ke arah utama nantinya. Itu rumah sakit lebih canggih lagi. Tipe kota yang bisa utama itu pinginan saya seperti itu sebetulnya. Semoga tercapai ya, Dok ya. Amin. Kalau dilihat dari semangatnya, inovasinya, apa saja yang dilakukan, kayaknya insya Allah tercapai. Amin. Ya, dukungan dari Mbak Puput dan teman-teman semua dapat pemirsa semuanya mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Dokter, terima kasih banyak loh sudah main ke studio Magelang Jawapos TV. Sama-sama Mbak Puput. Kita senang hari ini bisa berbagi cerita tentang kesehatan ya. Karena namanya kesehatan semua masyarakat harus tahu. Ya, bahwa kesehatan itu penting untuk kita rawat ya, supaya bisa menikmati masa tuanya. Begitu kan, Dokter? Betul. Sehat itu bagus. Sehat itu bagus dan penting. Penting itu. Dan penting lagi membangun budayanya tadi ya. Jangan lupa ikut lari gitu. Tanggal 25 Mei. Oke, pemirsa Jawapos TV, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Bincang-Bincang Jawapos TV. Dan hari ini kita membahas tentang membangun pelayanan rumah sakit yang inovatif. Dan pastinya dengan bincang-bincang hari ini, saya harap pemirsa Jawapos TV menjadi lebih mengenal RSU Tidar Kota Magelang. Di kota yang kecil hanya 3 kecamatan dan penduduknya hanya sekitar 122.000 orang, ternyata ada rumah sakit yang sangat luar biasa, bahkan akan membuka layanan cath lab dan sebentar lagi juga akan melaksanakan seminar nasional maupun kompetisi lari. Jadi ini sangat inovatif sekali. Dan jangan lupa main ke Magelang begitu. Oke, sekian dari saya. Kita akan berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang Jawapos TV selanjutnya. Saya pamit undur diri, Puput Puspitasari dan Dr. Adi. Terima kasih Mbak Puput. Bye.